Bayangin nih, kamu lagi jalan-jalan jadi turis. Kamu sudah merencanakan perjalanan ini sejak lama, dan akhirnya kamu bisa menjelajahi pasar lokal yang terkenal dengan buah-buahannya yang eksotis. Semangat banget mau cobain buah lokal. Kamu sudah mendengar banyak cerita tentang betapa lezatnya buah-buahan tropis di sini, dan kamu tidak sabar untuk mencicipinya sendiri. Apalagi yang lebih menarik daripada durian, si raja buah. Durian terkenal dengan aroma dan rasanya yang khas, dan banyak orang yang penasaran untuk mencobanya. Nah, ini persis yang dialami seorang turis di pasar wisata Masjid Chengho di Pandaan, Jawa Timur. Pasar ini terkenal dengan berbagai macam buah-buahan segar, termasuk durian. Tapi pengalamannya jadi agak asam. Alih-alih mendapatkan durian yang lezat, dia malah mendapatkan kejutan yang tidak menyenangkan. Turis ini beli 4 durian. Dia sangat antusias dan berharap bisa menikmati durian yang matang dan manis. Bayarnya Rp200.000. Lumayan banyak kan? Berharap dapat durian yang enak dan matang. Ternyata zonk. Uang yang dikeluarkan cukup banyak, jadi ekspektasinya juga tinggi. Pas dibuka, duriannya masih mentah. Bukannya mendapatkan durian yang lembut dan manis, dia malah mendapatkan durian yang keras dan tidak enak. Bukannya daging kuning yang lembut, malah putih. Keras dan gak menarik sama sekali. Kecewa berat, dia merasa tertipu dengan durian yang dibelinya. Kecewa berat, dia langsung curhat di TikTok. Dia ingin berbagi pengalamannya dengan orang lain dan berharap bisa mendapatkan dukungan. Dalam video paper 2 detik, dia ceritain pengalamannya. Dia menjelaskan bagaimana dia merasa tertipu dan kecewa dengan durian yang dibelinya. Dia pakai istilah durian tewel buat menggambarkan durian mentah itu. Istilah ini dengan cepat menjadi populer di kalangan pengguna TikTok lainnya. Videonya langsung viral, ditonton dan dikomentari banyak orang. Ceritanya banyak yang relate. Banyak orang yang pernah mengalami hal serupa dan merasa terhubung dengan ceritanya. Jadi rame deh, orang-orang pada ngomongin soal kebiasaan durian mentah, apalagi di pasar wisata. Diskusi ini membuka mata banyak orang tentang pentingnya memilih durian yang matang dan berkualitas. Istilah durian tewel ini bikin banyak orang penasaran. Kalau durian sih udah nggak asing lagi, tapi tewel mungkin masih asing di telinga beberapa orang. Dalam bahasa Jawa, tewel itu artinya nangka muda yang masih mentah. Kenapa pakai tewel buat durian? Jawabannya ada di tampilan buahnya. Daging durian mentah yang putih dan keras itu mirip banget sama nangka muda, makanya disebut tewel. Nyebutnya durian tewel itu nunjukin rasa kecewanya. Udah ngarep durian matang yang lembut, malah dapet yang keras dan nggak ada rasanya. Istilah Jawa ini pas banget buat menggambarkan pengalaman apes yang sering dialami pembeli durian. Gara-gara video viral itu, pasar wisata Masjid Chengho jadi sorotan. Pasar yang rame ini terkenal sama macem-macem barang dan jajanannya, banyak dikunjungi turis. Tapi kejadian ini bikin orang khawatir sama cara dagang beberapa penjual, khususnya yang jualan durian. Meskipun banyak penjual yang jujur, beberapa mungkin memanfaatkan ketidaktahuan turis dalam memilih durian matang. Jual durian mentah dengan harga murah mungkin kelihatannya menarik, tapi akhirnya malah bikin kesan buruk. Kejadian ini jadi pengingat buat turis dan penjual. Turis harus lebih hati-hati pas beli durian, sementara penjual harus utamakan kepuasan pelanggan dan cara dagang yang jujur. Kolom komentar di video viral itu jadi tempat orang-orang berbagi cerita. Banyak netizen yang curhat pengalaman serupa pas beli durian, gak cuma di pasar Masjid Chengho, tapi juga di tempat lain. Ada yang cerita beli durian yang kelihatannya matang, pas dibuka ternyata mentah. Yang lain ngasih saran berdasarkan pengalaman mereka. Saran yang paling sering muncul adalah, minta penjual buat bukain durian di tempat biar bisa dicek kematangannya. Suara netizen ini nunjukin betapa seringnya masalah ini terjadi. Penting banget nih buat kita semua lebih waspada dan sama-sama bertanggung jawab, baik pembeli maupun penjual. Nah, gimana sih caranya biar nggak kena jebakan durian tewel? Kuncinya ada di cara kita mengenali durian yang matang. Pengalaman memang penting, tapi ada tanda-tanda visual yang bisa bantu, apalagi buat yang masih newbie. Durian matang itu aromanya kuat dan tajam, kulitnya agak retak, tangkainya kering dan gampang lepas, terus dagingnya kuning kecoklatan, lembut dan creamy. Sebaliknya, durian mentah itu aromanya samar atau bahkan nggak ada.
kulitnya keras, tangkainya masih nempel kuat, dan dagingnya pucat putih, keras, dan nggak ada rasa. Belajar tanda-tanda visual ini bisa banget ningkatin peluang kamu buat dapetin durian yang enak dan matang. Pilih durian yang pas itu nggak susah-susah amat kok. Dengan sedikit pengetahuan dan beberapa tips praktis, kamu bisa jadi ahli dalam memilih durian yang sempurna. Nih, ada beberapa tips praktis buat panduan kamu supaya nggak salah pilih durian lagi. Pertama, percaya sama hidung kamu. Aroma durian itu sangat penting. Aroma itu nggak bisa bohong. Durian yang matang akan mengeluarkan aroma yang kuat dan khas. Durian matang aromanya kuat dan nyengat, susah buat dilewatin. Kedua, perhatiin kulitnya. Kulit durian bisa jadi indikator kematangan. Cari yang ada retakan dikit, itu tandanya matang. Retakan kecil menunjukkan bahwa durian sudah siap dimakan. Hindari durian yang kulitnya mulus tanpa cacat. Durian yang kulitnya terlalu mulus biasanya belum matang sempurna. Ketiga, cek tangkainya. Durian matang tangkainya kering dan gampang copot. Tangkai yang kering menandakan bahwa durian sudah cukup lama dipetik dan matang. Kalau tangkainya masih nempel kuat, kemungkinan besar masih mentah. Jangan takut nanya ke penjual. Kalau ragu, minta penjual buat bukain duriannya, biar kamu bisa cek dagingnya. Penjual yang baik pasti akan membantu kamu. Terakhir, beli dari penjual yang terpercaya. Penjual yang sudah dikenal biasanya punya durian berkualitas. Pilih penjual yang dikenal jual durian berkualitas dan punya reputasi bagus. Ini akan memastikan kamu mendapatkan durian terbaik. Ingat, sedikit pengetahuan bisa sangat membantu untuk mendapatkan pengalaman makan durian yang memuaskan. Dengan mengikuti tips ini, kamu bisa menikmati durian yang lezat dan berkualitas setiap saat. Durian itu punya daya tarik tersendiri sebagai fenomena budaya. Buah ini tidak hanya dikenal karena aromanya yang kuat, tetapi juga karena sejarah dan tradisi yang melekat padanya. Durian punya tempat khusus dalam kuliner dan budaya Asia Tenggara. Di pasar-pasar tradisional, durian sering menjadi pusat perhatian, menarik pembeli dari berbagai kalangan. Meskipun aromanya bikin pro dan kontra, durian tetap dihormati sebagai raja buah, karena rasa dan teksturnya yang unik. Banyak orang yang pertama kali mencium baunya merasa terkejut, tapi setelah mencicipi, mereka sering kali berubah pikiran. Durian bisa dinikmati dengan berbagai cara, dimakan langsung, diolah menjadi berbagai hidangan, atau bahkan dijadikan bahan utama dalam masakan tradisional. Dibekukan, jadi pasta atau diolah menjadi berbagai produk makanan lainnya. Kreativitas dalam mengolah durian tidak ada habisnya, atau dicampur ke dalam makanan penutup dan minuman. Es krim durian, kue durian, dan minuman durian adalah beberapa contoh populer. Rasa dan aromanya yang khas bikin durian jadi buah yang dicari-cari, baik oleh penduduk lokal maupun turis. Banyak wisatawan yang datang ke Asia Tenggara hanya untuk mencoba durian. Kejadian viral ini, meskipun gak enak, juga nunjukin betapa pentingnya durian secara budaya. Di media sosial, durian sering menjadi topik hangat, dengan banyak orang berbagi pengalaman mereka. Buah ini bisa memicu reaksi yang kuat, jadi bahan obrolan dan berbagi pengalaman. Durian bukan hanya sekedar buah, tapi juga simbol dari kekayaan budaya dan tradisi yang ada di Asia Tenggara. Di balik rasa kecewa, kita bisa belajar dari pengalaman ini. Kejadian durian tewel yang viral ini, meskipun nunjukin pengalaman yang gak menyenangkan, tapi ngasih pelajaran berharga. Kejadian ini mengingatkan kita untuk jadi konsumen yang cerdas, apalagi saat nyobain makanan baru di tempat yang asing. Juga pentingin praktik dagang yang jujur bagi penjual, terutama di tempat wisata. Membangun kepercayaan dan memastikan kepuasan pelanggan itu harus jadi prioritas. Intinya, kejadian ini mendorong dialog terbuka dan saling belajar. Dengan berbagi pengalaman, baik positif maupun negatif, kita bisa menjelajahi dunia kuliner dengan lebih percaya diri dan menyenangkan. Yuk, ikutan ngobrol dan ceritain pengalaman durian kamu. Pernah ngalamin durian tewel juga? Atau punya tips jitu buat milih durian yang sempurna? Bagikan cerita dan saran kamu di kolom komentar di bawah. Ayo kita lanjutkan obrolan ini dan saling bantu menjelajahi dunia durian yang menakjubkan, dan terkadang penuh jebakan.